Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Mesti tadi ada kendala sebentar ya, baik di sisi Kak Sinyo maupun di IDN Ahwat, karena memang kita sedang Kak Sinyo masih work from home karena memang ada menunggu mertua datang, sehingga datang ke IDN-nya agak terlambat sekitar tanggal 15. Jadi kita acaranya agak mundur, tapi alhamdulillah tetap terlaksana. Kemudian juga tadi di IDN ada mati listrik sebentar. Sholawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Untuk tema di bimbingan konseling 1 jam bersama Kak Sinyo kali ini tema ke-6 ya, ke-6 insya Allah. Judulnya adalah manajemen konflik. Manajemen konflik, oke. Ini masih berkaitan dengan tema 4 kemarin, yaitu tentang problem solving. Ini masih ada kaitannya ya, secara langsung masih berkaitan dengan manajemen konflik. Nah, nanti kita akan sedikit membicarakan kembali tentang manajemen konflik. Bagi teman-teman yang kemarin tidak ikut acara untuk manajemen konflik, bisa melihat di channel YouTube Bimbingan dan Konseling IDN Broken School. Baik, kita mulai. Jangan lupa bagi teman-teman untuk membaca Bismillah, dan Kak Sinyo doakan selalu sehat selalu, jaga kesehatan ya. Awal mula konflik sejak kapan sih? Kita sebagai umat Islam tentunya masih ingat bagaimana awal mula konflik ada di alam semesta ini. Kalau kita masih ingat dengan kisah Nabi Adam, maka kita akan teringat dengan iblis ya, yang dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Nah, itu sudah konflik awal ya. Jadi konflik awal itu ketika iblis hasad kepada keberadaan manusia, yaitu Nabi Adam. Kalau di konflik di tataran manusia itu ada di putra-putranya Nabi Adam ketika Habil dan Habil ya, itu ribut, kemudian terjadi pembunuhan. Nah, jadi konflik atau perang pemikiran ini sebenarnya sudah kuno ya, memang sejak awal diciptakan manusia. Dimulai dengan iblis, dan iblis itu membawa ke manusia ya. Jadi bagaimana kakek moyang kita Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu lewat pemikiran ya, perang pemikiran atau konflik di pemikiran. Jadi memang semua awal konflik itu dimulai dari iblis, kemudian lewat pemikiran manusia yang ditiupkan oleh iblis, namanya Ghazwul Fikri, yaitu perang pemikiran ya, perang atau serangan di pemikiran kita. Karena memang kemarin sudah Kak Sinyo jelaskan bahwa manusia itu ketika lahir, kalau dalam Islam itu diberi 2 korin, 2 pendamping, yaitu dari bangsa jin dan malaikat. Jin ini memang dari anak buahnya iblis. Apakah para nabi dan para ambiya, para nabi, para rasul juga ada jinnya? Sama ya, didampingi jin, tetapi oleh Allah sudah ditundukkan sehingga mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau yang kita manusia biasa ya tadi sering mendengarkan bisikan-bisikan dalam hati atau pikiran kita, itu sudah konflik sebetulnya, konflik bagi diri kita sendiri untuk memilih apakah memilih yang baik atau memilih yang buruk, seperti itu. Jadi memang
awal mula konflik ya termasuk ke masyarakat dimulai dari iblis yang kemudian dibawa ke manusia lewat pemikiran kita atau di hati ya loh di Islam ya. Nah, jadi memang awal dari perang pemikiran ini atau konflik ini dimulai dari sejarahnya sudah kuno ya dari nenek moyang kita seperti itu. Jadi iblis tidak terima ketika Nabi Adam ditasbihkan oleh Allah sebagai ciptaan terbaik seperti itu. Itu enggak terima ketika disuruh sujud tidak mau. Gitu. Nah itu awal dari perang pemikiran yang akan nanti ujung-ujungnya ke konflik. Nah pemikiran tadi kemarin ya masalah-masalah yang timbul akan memilih antara benar dan salah, baik dan buruk itu sudah Kak Sinyo sampaikan di tema yang keempat ya insya Allah tentang problem solving kemarin itu sudah kita bahas. Nah kita sebetulnya ini lanjutan dari problem solving kita. Jadi ketika kita bermasalah itu nanti akan membawa masalah ke yang lain-lainnya, termasuk terjadi konflik antar teman, antar suku, antar agama, antar pengikut agama, antar ras, bahkan sampai ke bangsa dan negara yang kemudian menimbulkan perang dan sebagainya. Jadi memang awalnya dimulai dari masing-masing individu yang tadi iblis tidak terima ya bahwa mereka ingin mencari pengikut sebanyak-banyaknya dari anak cucunya Nabi Adam. Nah, apa itu konflik ya? Konflik biasa ya, di mana-mana kita akan menemuinya, ya, ribut ya antar teman ya, antar tetangga, ribut ya, macam-macam konflik di manapun ada ya. Teman-teman di IDN ya nanti ada konflik dengan ustadzah, konflik dengan teman, konflik dengan musrifah, kemudian konflik dengan mungkin bapak satpam dan sebagainya bisa terjadi dimanapun. Kalau orang tua bagaimana ya sama ya, orang tua juga akan mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi konflik ini memang akan tetap terjadi gitu seperti itu. Itu dimanapun kita berada. Jadi teman-teman kalau kita kemarin bicara problem solving masalah ya dimanapun kita akan ketemu masalah seperti itu kan. Yang termasuk di konflik ini kita nggak ada ya termasuk di negara Arab tetap ada konfliknya. Konflik tetap ada. Jadi dimanapun kita berada konflik akan selalu ada juga seperti itu. Nah cuma nanti tergantung dari kadar konflik itu. Nah, mestinya nanti kita juga tahu diri ya. Nanti ada pembahasannya bahwa konflik yang terjadi itu sebatas mana kita bisa menanganinya. Nggak bisa. Oh, kalau misalkan ada konflik yang sangat besar, kita sebagai manusia ini posisinya sebagai yang lemah, hampir tidak mungkin untuk secara pemikiran manusia ya. Qadarullah kalau misalkan ditetapkan oleh Allah terjadi ya terjadi, tetapi secara pemikiran itu ikhtiarnya ya kita tahu diri bahwa oh ya ini saya memang kapasitasnya sebagai santri di IDN paling konfliknya ya konflik pribadi sama konflik antar teman gitu. Terus kemudian kok ada konflik di IDN kakak ingin teman-teman ingin menyelesaikan ya itu secara nalar hampir susah gitu. Makanya nanti konflik ini mestinya kita berusaha memahami, membagi-bagi seperti itu. Seberapa kuat, apakah kuat, setengah-tengah, atau sangat besar itu nanti akan sangat berpengaruh. Nah, bagaimana kita sebagai umat muslim mengetahui tips dan triknya untuk menghadapi berbagai konflik. Ya. Nah, ini ada beberapa tips dan trik dari Kak Sinyo. Nanti bisa diterapkan secara praktis ya. Jadi Kak Sinyo kalau menerangkan berbagai macam hal, kalau bisa memang cenderung best practice. Jadi langsung ke praktiknya gitu, nggak terlalu banyak teori. Mungkin kalau teori bisa dari guru-guru yang lain gitu ya.
Oke, yang pertama pemetaan atau identifikasi ini sangat penting sekali ya, pemetaan. Jadi dipetakan dulu, diidentifikasi dulu sama dengan problem solving kemarin kan. Itu diidentifikasi dulu sama. Jadi setiap ada konflik itu jangan langsung ngegep-gebkan ya. Misalkan aku pengen membela kak ini, aku pengen membela kak itu. Jangan dulu ya. Jadi kita petakan dulu, identifikasi dulu sebentar-sebentar nih. Ini yang ribut misalkan siapa? Sebentar saya lihat namanya Kasino nggak apa. Misalnya kita lihat ada Kak Aca misalkan sedang berkonflik sama Kak Aisyah. Itu kita kan nggak ini ya, nggak tiba-tiba langsung Kak Aca itu lebih cantik dari Kak Aisyah, nggak bisa. Kak Aisyah lebih cantik, akhirnya terjadi gap. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita sebagai temennya kita petakan dulu, identifikasi dulu sebentar ini ada masalah apa. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung kita ambil posisi. Itu yang pertama ya. Jadi kita petakan dulu nih. Sama kan kemarin kalau di problem shopping kita bikin list atau mind mapping. Nah, itu hampir sama. Kita petakan dulu, kita identifikasi dulu nih seperti apa petanya. Jangan-jangan yang konflik bukan cuma Kak Aceh sama Kak Isah gitu. Ternyata merembet ke yang lain-lain. Ada Kak Aka, Kak Alisa, Kak Alia, dan seperti itu. Jadi kita petakan atau identifikasi dulu. Nah, setelah dipetakan atau diidentifikasi, itu kita diagnosa. Maksudnya kita teliti. Ini bagaimana nih awal mulanya, akar masalahnya seperti apa. Itu kita namanya didiagnosa ya, kita teliti, kita lihat. Setelah tadi dipetakan, oh ternyata yang konflik, Masya Allah, hampir semua awat IDN guys, gitu misalkan ya. Itu dipetakan, ternyata akarnya itu ternyata misalkan karena berebut air misalkan atau apa seperti itu. Jadi didiagnosa dulu. Jadi ini sangat penting ya setelah identifikasi atau pemetaan kita teliti dulu nih akarnya seperti apa, kemudian model konfliknya seperti apa, apakah sudah sampai ada yang dipukuli atau cuma baru kata-kata, tapi kata-kata setajam silet gitu kan, jadi lebih lebih menyakitkan gitu. Jadi tadi didiagnosa dulu. Nah, setelah kita diagnosa, kita cari solusinya kan. Setelah dipetakan, didiagnosa, kita cari solusinya. Nah, solusinya ini macam-macam, ya bermacam-macam ya. Enggak sekedar ini. Rasulullah juga mencontohkan bermacam-macam ya solusinya ya. Kadang melibatkan yang muda, melibatkan yang tua, kadang berdasarkan wahyu dari Allah. Kalau enggak berdasarkan wahyu dari Allah, bisa dari Rasulullah sendiri. Kemudian melibatkan sahabat-sahabat, bahkan dari ahwat juga dilibatkan seperti itu. Jadi solusi ini bermacam-macam. Nah, apa saja solusinya? Kita lihat ya. Nah, solusinya ini landasannya adalah dari Rasulullah bahwa kita lihat mungkaran konflik ya, maka kalau bisa ubahlah dengan tangan, ubahlah dengan lisan, dan minimal kita menolak dalam hati. Jadi sesuai dengan kemampuan kita tadi. Nah, apa saja macamnya? Satu, menghindari. Nah, bukan berarti kita cupu ya kalau menghindari, tapi kita tahu diri. Ya, misalnya nih di jalan ada konflik misalkan antara geng antar motor konflik gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba kakak jibannya dibuntu-buntu gitu ya. Tahan ya nggak mungkin ya. Jadi lebih baik kita menghindar karena memang setelah kita identifikasi, itu bawa parang, satunya bawa itu ruyung. Bahaya kan nanti mengancam diri kita. Nah, maka kita identifikasi, kita diagnosa, ini kayaknya nggak mungkin aku akan mendamaikan mereka. Maka sebaiknya teman-teman melarikan diri atau menghindari ya. Bukan berarti teman-teman itu cupu, tapi memang untuk kemaslahatan kita sendiri ya. Karena kalau nanti kita terlibat malah istilahnya konyol gitu ya. Konyol. Nah, sama misalkan udah tahu udah tahu di situ ada istilahnya peringatan, misalkan ada jurang atau apa, masih aja didatangi, jangan ya. Jadi kalau
tahu ada hati-hati licin, wet floor gitu. Jadi ya sudah kita menghindari. Itu yang tips yang pertama. Oke. Nah yang kedua, orang yang terjadi konflik itu kita misalkan bisa kompetisikan. Misalnya, aku ini paling cantik se-IDN gitu ya misalnya. Terus satunya lagi, aku nggak bisa ya, aku paling cantik, aku paling pinter. Nah itu bisa dikompetisikan untuk membuktikan. Ya misalkan, Kak Sinyo, saya ini ya tahu nggak di kelas 8 ya Ahwat IDN SMP saya adalah yang paling pandai di kelas RPL. Oh tidak bisa saya ya. Nah, itu bisa. Udah daripada kalian berkonflik ya. Oke, kita buktikan nih. Nih buat seperti ini ya, seperti itu bisa dikompetisikan. Jadi orang yang ribut tadi itu udah daripada kamu ribut berdua, buktikan bahwa kalian salah satu dari kalian ada is the best gitu di kelas 8. Nah, seperti itu bisa. Jadi itu teknik untuk mendamaikan dengan cara yang baik juga. Jadi silakan berkompetisi kalau memang daripada ribut sehingga nanti ketahuan siapa yang the best, istilahnya seperti itu, nggak cuma omdo atau omong doang. Yang ketiga, mengakomodir. Apa itu mengakomodir? Menerima dulu semua komplain gitu, kemudian dipecahkan. Tetapi kalau model akomodir ini kita menyerahkan ke publik gitu, ke yang ribut itu. Baiknya seperti apa? Nah, kita cuma mengakomodir. Misalnya ada 2 orang tuh di IDN ribut. Oh, sebentar. Kenapa? Nah, Anda ributnya kenapa? Itu Kak, tadi dia bilangin saya gini. Nah, kalau Anda tadi gini. Nah, coba gimana setelah ribut seperti ini? Apakah baik? Nah, seperti itu. Itu namanya mengakomodir. Kalau di bidang ya semacam kayak pemilihan lah. Karena misalkan ribut, misalkan kayak kemarin Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan tarung gitu kan, kemudian diselesaikan dengan menyerahkan itu ke masyarakat gitu, diserahkan, diakomodir semua dalam bentuk, nah kita semacam kayak pemilunya gitulah, panitia ini untuk panitia pelaksana pemilu seperti itu. Nah itu namanya mengakomodir, tapi tidak memberi solusi secara langsung, tetap diserahkan ke si dalam tanda kutip orang yang konflik. Ini kasih contoh supaya teman-teman paham ya, contoh dari mengakomodir itu. Oke, ya. Lanjut. Tips selanjutnya apa? Kompromi. Nah, kalau kompromi itu beda ya. Setelah diakomodir, dia semacam kayak ada kompromis, jadi dikompromikan. Seperti itu ya. Istilahnya itu jalan tengah. Jalan tengahnya. Jadi beda dengan nanti musyawarah ya, beda lagi. Maksudnya beda ini. Beda dengan tadi kalau yang mengakomodir itu cuma mengakomodir diserahkan ke masing-masing yang berkonflik. Nah, kalau ini tuh diambil jalan tengah. Kayak Rasulullah waktu itu kan konflik antar itu menaruh batu ke Mekah ya, ke bangunannya gitu. Itu saling kan, saya paling baik nih sukunya, saya paling baik. Nah ya Rasulullah memberi jalan tengah, bagaimana kalau ini nih pakai selendang digotong bareng-bareng, kemudian saya meletakkan. Nah, seperti itu namanya kompromis. Jadi istilahnya kayak semacam ambil jalan tengahnya gitu, walaupun mungkin ada yang masih dalam tanda kutip nggak terima gitu, tapi it's okay, itu jalan yang terbaik untuk keduanya dalam tanda kutip seperti itu ya. Itu namanya kompromis atau kompromi. Nah, kalau kolaborasi ini lebih ke kerjasama. Jadi ketika si orang itu konflik, itu kemudian kita, oh sebentar, kamu itu sebetulnya ahlinya di A, kamu ahlinya di B. Tadi kan sama-sama mengaku yang terbaik kan di kelas RPL. Nah, kamu ternyata bagus di A tuh, kamu di B, misalkan kamu di webnya, kamu di iOS-nya atau misalkan di Android-nya misalkan, kamu bagus di situ. Tapi dua-duanya di RPL gitu. Nah, sudah, kamu mending kerjasama saja, menjadikan duo the best. Nah, misalkan seperti itu bisa ya. Jadi namanya kolaborasi. Jadi bekerja sama untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih baik seperti itu.
Jadi ini tips yang tentang collaboration. Jadi menyatukan mereka untuk mencapai di tujuan yang sama. Nah, yang terakhir campuran ya. Campuran itu ya berbagai tips cara memecahkannya, tapi bisa digabung-gabungkan gitu. Karena mungkin konfliknya banyak gitu ya. Misalkan konfliknya ternyata di kamar A itu masalahnya seperti ini, kamar B masalahnya seperti itu, kamar C masalahnya ini dan itu, gitu. Nah, itu bisa dikolaborasikan. 3 kamar dijadikan satu, dibicarakan. Nah, bisa jadi tadi ya, ada collaboration, ada akomodir dan sebagainya, atau kompetisi seperti itu. Jadi itu tips untuk solusinya, ya, mix seperti itu. Nah, eksekusinya seperti apa eksekusinya? Jadi setelah kita sudah mendiagnosa, kemudian mencari solusinya, maka dikerjakan ya, di action kan, tindakannya dikerjakan gitu. Setelah tadi identifikasi, kayak tadi ya, aduh ini kayaknya nggak mungkin nih kalau saya mau mendamaikan, walaupun mungkin mereka 2 geng motor yang mungkin dengan eh, saya mempunyai kemampuan agama yang mungkin saya bisa mendamaikan mereka, tapi wah tidak mungkin, saya mending lari. Ya segera lari ya. Jangan cuma ini harusnya jangan terlalu lama ya. Jadi segera eh, kerjakan yang sudah di solusi yang dipilih tadi. Jangan cuma bengong keburu nanti kelempar benda-benda dari antara 2 geng tadi. Ya kakak teman-teman segera lari, jangan cuma malah bengong gitu. Nah, setelah selesai kita evaluasi ya. Kira-kira sudah tepat belum nih? Karena kita kan manusia ya, manusia itu tempatnya salah, hilaf ya, tempatnya kita lupa. Mungkin kita sudah berusaha memetakan, sudah berusaha mendiagnosa, ternyata kita keliru. Misalnya tadi ya, kalau pas konflik antar geng motor, teman-teman larinya malah ke arah yang mereka konflik ya. Jangan ya. Mestinya larinya ke arah yang lebih aman. Salah kita salah jalan, nah gitu. Jadi kita evaluasi tindakan kita apakah atau sudah tepat seperti itu. Nah, nanti kalau kurang tepat ya diperbaiki. Kalau salah ya kita kita minta maaf dan segera diperbaiki. Kalau sudah tepat ya alhamdulillah, itu akan menjadi pelajaran kita selanjutnya. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang ini ya, tentang manajemen konflik, sehingga teman-teman nanti ketika ada konflik di asrama atau di sekolahan atau dimanapun, kurang lebih seperti itu ya. Simple kali Kak Sinyo kalau memberi materi lebih banyak ke praktik, bukan teori-teori. Kalau teori-teori nanti teman-teman saya ditinggal tidur ya. Seperti itu. Baik, itu saja untuk materinya. Kita lihat dulu, ada pertanyaan dulu ya. Di Iwan sudah ada yang tanya, Kak Sinyo bacakan dulu di Iwan ya. Kak Sinyo, bagaimana menyikapi orang tua yang selalu membandingkan kita dengan tetangga? Ya, membandingkan itu keniscayaan, membandingkan itu keharusan, atau ya memang kita hidup di dunia harus membandingkan kan. Tetapi kalau membanding-bandingkan itu menghina. Ya, jadi mestinya orang tua itu bijak ya, bijak ke anak-anaknya. Ukurannya jelas. Misalnya kalau di Kak Sinyo nggak membandingkan dengan tetangga sesekali ketika dia sudah memahami, misalnya kakak itu sudah umur 10 tahun, mestinya umur 10 tahun sudah bisa mengembalikan piring di tempat sucian. Itu namanya Kak Sinyo membandingkan anak Kak Sinyo dengan anak-anak yang lain tapi umurnya 10 tahun gitu. Itu namanya membandingkan, berarti keniscayaan. Terus mau pakai apa, misalkan kita nggak mungkin nggak membandingkan ya, seperti itu. Nah, tapi kalau membanding-bandingkan itu menghina, masa seperti ini, tahu nggak itu ya, tetangga sebelah namanya Adel, umur 10 tahun, sudah bisa ini, apa kamu masih 10 tahun kok nggak bisa apa, itu namanya menghina.
Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sikap teman-teman ketika orang tua seperti itu ya diingatkan, mah, ya ya kan proses itu berbeda-beda, mah. Umur kita mungkin sama, tapi prosesnya bisa berbeda. Ya disampaikan saja secara ahsan ya. Ya kayak mama dan papa, umurnya kan misalkan berapa 40 tahun. Itu juga umur 40 tahun ada tuh yang marah-marah sama anaknya. Mama sama papa enggak marah-marah sama anaknya. Berarti kan prosesnya berbeda walaupun umurnya sama. Nah, sama. Jadi seperti itu disampaikan secara ahsan ya, untuk menyikapinya. Nah, dimaklumi saja ya, dimaklumi bahwa karena orang tua kan nggak mendapatkan pelajaran seperti ini dulu, nggak mendapatkan. Kalau teman-teman kan sudah mendapatkan, jadi ya dipahami, oh ya karena mungkin orang tua tidak memahami ya, tidak belajar ilmu menjadi orang tua seperti apa, seperti itu. Jadi kita memahaminya sebagai anak yang lebih pintar, karena kita kan belajar. Nah, belajar apa supaya lebih pintar dari orang tua. Nah, ketika lebih pintar ya lebih bijaksana, lebih baik seperti itu ya. Itu pertanyaan dari Iwan ada 3, tapi Kak Sinyo buka juga ke teman-teman yang mau bertanya, silahkan lewat direct message langsung dan nggak akan disebutkan namanya ya. Ini ada pertanyaan dari Ahwat. Kak, biar nggak baper sama pusing dengan omong orang lain gimana ya? Itu ya tadi Kak titik-titik ya, bahwa kemana sebaik apapun kita, Rasulullah itu kan orang terbaik di muka bumi ini ya, orang terbaik ya, yang diciptakan oleh Allah. Itu aja masih diomongin, coba. Yang penyihir lah, yang pendusta lah, itu orang the best gitu, masih diomongin. Nah, apalagi cuma kita, apalagi cuma Kak Sinyo, apalagi cuma Kak Aca, Kak Aisyah, Kak Alisa, Kak Alia, Kak Aurel dan sebagainya sama. Ya, Kak Bilkis sama. Kita ini cuma manusia biasa aja. Itu pertama hal yang wajar. Maksudnya, oh iya memang dimanapun kita berada pasti akan menjadi omongan orang. Entah itu omongannya baik atau buruk. Itu yang pertama. Oke? Oke. Nah, yang kedua, kalau dia ngomongin kita buruk, ya misalkan, tahu nggak ternyata itu ya Kak, misalkan Kak siapa? Kak Aurel itu ternyata, kalau suka ngupil gitu. Kan, aku nggak suka ngupil ya, buktikan bahwa ya terserah dialah. Aku kan memang waktu itu pas lagi ngupil misalkan, atau pas mengambil kotoran, kok pas dilihat dia, aku dibilangnya suka ngupil, padahal ya kadang-kadang saja. Nah, seperti itu. Jadi buktikan bahwa apa yang dia omongkan tidak benar dengan pembuktian. Kita nggak perlu yang enggak ya, aku tuh nggak kentutan gitu. Nah, buktikan bahwa kita ya nggak seperti itu, nggak seperti yang diomongkan. Seperti itu ya. Jadi bahwa kebaikan dan keburukan itu di hadapan Allah ya, ketakwaan. Jadi kita nggak perlu khawatir sebetulnya kalau kita memang ketakwaan kita di hadapan Allah. Kecuali memang sudah meresahkan ya, memfitnah. Nah, itu beda lagi ya. Kalau sudah memfitnah, kita lapor ya, lapor. Buktikan fitnah itu, bahwa kamu memfitnah aku, ya itu harus dibuktikan. Mana buktinya, mana? By fakta dan data. Misalkan tadi yang mengunci pintu itu mana faktanya, kapan, datanya mana, seperti itu. Tapi kalau cuma omongan-omongan, ya bagaimana lagi, kita memang eh, dimanapun kita berada akan diomongkan. Seperti itu ya Kak, titik-titik. Jadi nggak usah pusing, ya santai aja kita. Ya biasa ya, kita ya biasa, semua pasti diomongin seperti itu. Yang kedua dari Ikhwan, Kak, bagaimana Kak kalau orang tua selalu menyalahkan kita padahal sudah berusaha memberikan penjelasan? Kalau selalu saya pikir nggak mungkin ya. Kalau selalu itu kan berarti kamu salah terus. Nggak mungkin. Jadi ya pasti pernah memuji. Tetapi kebanyakan orang tua itu banyak membuli bahkan anaknya sendiri itu. Coba kalau bayangkan ya, ini hitam, titik hitam, ini titik putih. Sebanyak apapun titik putih ya, kebaikan yang anak lakukan, ya dilihat orang tua yang hitam melulu. Betul nggak? Iya, seperti itu ya. Kebanyakan orang tua seperti itu. Makanya teman-teman suka main game, suka media sosial. Kenapa? Dipuja-puja. Coba kalau teman-teman habis main game, congratulations, you winner dan sebagainya, keren. Akhirnya apa? Senang kita, ya dipuji-puji.
seperti itu. Nah, sama ya. Apalagi di media sosial ya. Misalkan di rumah kita, mungkin apalagi misalkan yang perempuan ya, minta maaf mungkin ada yang badannya agak gede, ih kamu hitam banget sih ya seperti itu. Akhirnya apa? Ketika dia ada yang memuji, ih kamu cantik banget, oh dia berbunga-bunga gitu kan. Akhirnya dia lebih memilih di media sosial dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ya kebanyakan orang tua ya seperti itu memang yang dilihat buruknya mulu padahal kita sudah banyak melakukan kebaikan juga. Nah, bagaimana menyikapinya? Misalkan orang tua selalu menyalahkan, selalu meremehkan, sering meremehkan, sering menyalahkan. Padahal kita sudah berusaha menjelaskan, berusaha menyikapinya dengan baik. Ya sudah tadi kembali ke yang tadi Kak Sia sampaikan. Ketika kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Kalau bisa pakai lisan, pakai hati. Seperti itu. Ini mudah kan? Ya kita jelaskan baik-baik. Misalkan, misalkan siapa nih? Kak Disi, Kak Indri, Kak Disi, ini kamu tuh main game melulu gitu. Padahal memang kakak sedang dapat tugas dari Kak Vero misalkan atau ustadzah yang lain disuruh bikin game kayak gimana ya mah ini aku memang disuruh bikin aplikasi ngegame lah kan nggak mungkin aku nggak ngegame maksudnya seperti itu tapi masih dituduh seperti itu ya sudah mau bagaimana lagi kita sudah memberikan bukti bahwa kita memang menjelaskan kita bukan main game tapi untuk membuat aplikasi game kalau mama nggak percaya ya sudah mau bagaimana lagi karena memang sudah dijelaskan gitu. Ya kita doakan yang terakhir. Ya Allah semoga mama dan papa sadar ya bahwa aku sudah mengerjakan yang terbaik seperti itu ya. Jangan wah mama ini jahat enggak ya. Enggak ke orang tua sebagian besar memang sayang sama anak-anaknya. Nah, bentuk sayang itu yang kadang berbeda-beda dan itu ditangkapnya juga beragam. Seperti itu ya, Kak titik. Kita kembali ke Ahwat. Kak Sinyo bagaimana dari titik-titik ya Kak panic attack itu normal nggak sih kira-kira ciri-ciri panic attack gimana terus cara kita ngatasinya gimana ya bedakan ya antara panic attack sama insting dan ini apa naluri insting misalkan kita kalau gerakan refleks ya insting kalau misalkan ada harimau di depan kita ya pasti semua orang ya bingung kan takut itu namanya insting yang wajar takut kemudian sesuatu yang dia alami itu memang semua orang mengalami nah panic attack itu lebih ke spesifik ya lebih spesifik misalkan ketika melihat kecoa misalkan mestinya kalau secara logika kalau lihat kecoa ya biasa aja ataupun kalaupun takut ya paling merinding gitu. Nah ini yang berlebihan gitu itu namanya yang tiba-tiba terus tiba-tiba ngambil apalah dilempar-lempar itu namanya panik terlalu berlebihan ya panik yang berlebihan. Nah apa akibatnya nanti akibatnya bisa bermacam-macam ya yang seharusnya hal yang wajar itu nanti bisa yang membahayakan bukan cuma dirinya sendiri tapi juga orang lain seperti itu. Misalnya kita lagi nyetir, kalau yang biasa aja ketika ada orang lewat, masya Allah, astagfirullah, kita agak ngerem pelan-pelan. Nah kalau yang panic attack itu dia bisa berlebihan reaksinya karena, mungkin dia pernah trauma, akhirnya dia kemudian ini berlebihan sampai menabrak orang lain misalkan. Nah ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ya berdasarkan indikator dari orang lain. Mestinya ini ada ukurannya ya. Nah, ada ukurannya di bidang psikologi. Nah, Kak Sinyo belum tahu ukurannya seperti apa, tapi yang jelas mestinya ada ukurannya untuk membedakan mana yang dia paniknya biasa dan yang paniknya berlebihan seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara terus kita mengatasinya? Dilihat dulu panik attack-nya modelnya seperti apa. Kakak nanti bisa lihat di YouTube ada yang kasihnya lupa namanya ya acaranya di salah satu stasiun televisi di luar negeri itu dia kayak ekstrim untuk menghilangkan semacam fobia atau ketakutan itu nah salah satu caranya bisa seperti itu misalkan dia takut sama ulat nah yang pertama kali
nggak langsung pegang ulat, tidak. Dia tidur 1 hari 2 hari itu bersama ulat, tapi di dalam kaca, disuruh tidur. Nah itu. Kemudian setelah tidur disuruh melihat dulu. Nah seperti itu. Jadi kasihnya sampaikan bahwa itu namanya prosesnya. Proses itu rumusnya step by step plus waktu. Jadi butuh tahapan-tahapan yang pendek, dan pelan-pelan, dan butuh kesabaran. Nah sama. Jadi ditahapkan dulu. Misalnya nih, kakak, aduh takut ketinggalan kan, takut ketinggalan pesawat. Kalau yang orang lain ya wajar aja, cuma aduh, yus, moga-moga sampai ya Allah gitu sampai. Nah sudah itu hal wajar. Tapi kakak sampai yang mencak ini rambutnya di ini dan waduh, itu sudah berlebihan. Nah bagaimana ya tadi bertahap ya, misalnya ya Allah kita serahkan pada Allah, kalaupun terlambat ya ya sudah, aku sudah berusaha. Nah seperti itu. Nah itu perlu waktu khusus ya, perlu latihan intinya. Tentang yang berhubungan dengan attack-nya, paniknya kepada apa ya, seperti itu. Nah ini banyak terjadi misalkan di kalangan teman-teman itu, misalkan menghadapi ustadzah yang killer gitu. Itu ustadzah, misalkan siapa, ustadzah Feti misalkan, kacau, galak banget ya, mules-mules kan, mules ya Allah, itu berlebihan ya. Mestinya ya takut biasa aja, tapi nggak sampai dia mules dan sebagainya. Jadi hadapi saja pelan-pelan. Kembali ke yang Ikhwan. Kak, bagaimana cara memperbaiki sikap agresif ingin selalu menang? Ya, sebetulnya kalau ingin selalu menang, ya itu adalah fitrah kita. Jadi ketika teman-teman sudah pernah belajar biologis ya, ketika calon anak spermatozoid bertemu ovum, itu kan berlomba-lomba menuju ke ovum ini. Jadi kita secara fitrah memang disuruh berlomba-lomba oleh Allah. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya mestinya baik itu ya, berlomba dalam kebaikan, tapi nggak boleh curang ya, sesuai dengan fitrahnya dan sebagainya, seperti itu. Nah kadang teman-teman yang masih grow up ya, yang masih tumbuh dewasa ini berlebihan ya, yang semestinya hal yang baik itu menjadi agresif tadi ke hal yang negatif gitu, pengen menang sendiri, egoisnya tinggi. Nah itu berlebihan ya, mestinya kita belajar untuk memberi kesempatan sama yang lain, walaupun mungkin kita lebih pintar ya, lebih oke. Misalnya Kak siapa nih? Kak Bilkis misalkan, dia sudah jago ngomong bahasa Inggris fluently misalkan. Terus kemudian Kak Gina itu mungkin ya sedang-sedang saja. Kemudian ketika lalu siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris, Kak Bilkis sebetulnya bisa dia, ya. Sebetulnya bisa, ingin menunjukkan bahwa, tapi sudahlah aku kesempatan kasih yang lain. Nah seperti itu. Jadi mestinya mulai belajar ketika kita lebih baik dari yang lain, itu kita berusaha untuk rendah diri ya. Rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Jadi kita oh ya sudah, kasih kesempatan yang lain. Nanti kalau karena bosan kalau kita terus seperti itu ya. Jadi rendah hati seperti itu. Jadi berusaha bahwa di atas langit masih ada langit. Maksudnya kita mungkin di IDN yang terbaik, tapi kalau di compare dengan di SMK yang lain, di SMP yang lain, boleh jadi kita nilai yang kita dapatkan nilai 10 misalkan, boleh jadi di SMK yang lain kita dapat nilai 7 karena kompetisinya lebih tajam seperti itu. Jadi kita masih mengingat bahwa oh ya, di tempat lain mungkin masih banyak yang lebih baik dari aku. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar untuk mengalah bahwa semua yang di dunia ini bukan milik kita tapi milik Allah. Jadi kita diamanai saja. Nah, ketika kita mengambil itu amanah, kita akan cenderung lebih nggak terlalu berlebihan gitu. Seperti itu ya. Oke. Lanjut ke yang Ahwat. Kak, kasih tips supaya tidak insecure mulu dong. Ya, ya pasrah ya sama Allah ya. Jadi karena biasanya orang-orang seperti ini, yang orang-orang yang merasa insecure dan sebagainya ya, itu masih merasa memiliki dunia ini ya, sehingga dia akan kecewa, sedih, marah dan sebagainya. Kenapa? Ya karena menganggap ini milikku, kamu milikku, seperti itu. Akhirnya timbul tadi panic attack dan sebagainya. Coba kalau semua ini adalah amanah Allah, titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil tanpa permisi dan kita diminta tanggung jawab, maka hidup kita tenang, tentram. Misalnya kita misalkan jatuh HP kita kemudian pecah,
Ya sudah, ya kita sedih tapi nggak usah berlebihan yang sampai yang air matanya sampai berhari-hari sampai bengap gitu ya. Iya kan, kita nangis seberapa banyak pun juga nggak bakalan mengembalikan itu kan. Jadi ya sudah, kita jalani saja. Oh itu memang bukan rezekiku, itu sudah miliknya Allah, diambil ya, semoga nanti ada gantinya. Seperti itu. Kita ada sedih, ada kecewa, ada marah, tapi nggak yang berlebihan, hal yang wajar. Itu ya. Oke. Kak, bagaimana caranya menjadi penengah dan netral? Ya, tadi Kak, mestinya kita eh, apa melihat dulu, identifikasi dulu masalahnya. Kemudian kita diagnosa. Misalkan kita diagnosa, oh sebetulnya yang salah ini A, B yang benar. Tapi kita berusaha, kalau aku nanti membela A, nanti malah ribut gitu kan. Tambah ribut. Jadi didamaikan saja. Sudahlah, salah atau benar, ini sudah terjadi. Saling minta maaf. Kalaupun misalkan ada barang pecah, kita tahu bahwa yang memecahkan misalkan yang B gitu. A ini nggak memecahkan, kemudian udahlah ini udah pecah, udahlah kalian berdamai saja, bersama-sama kita mengganti, walaupun mungkin bukan kamu yang memecahkan, tapi kita donasi bersama-sama untuk mengganti barang ini. Nah, seperti itu Kak. Jadi kita memang harus luas wawasannya ya. Kita tadi caranya mengidentifikasi dulu sehingga nanti kita nggak menganggap salah satu. Walaupun mungkin kita cenderung kepada yang tadi yang benar ya, tapi sebagai teman kita ngasih solusi yang secara adil seperti itu ya. Jadi tadi identifikasi, kemudian kita diagnosa karena bagaimanapun kecuali itu hal-hal yang memang sudah nggak mungkin ya kita membela misalkan orang yang dia jahat yang itu ya sudah kita memang mengambil peran di situ, mengambil posisi walaupun itu mungkin sahabat atau teman dekat kita. Ya, kita mengambil pun maaf ya, walaupun kamu temanku, tapi aku nggak bisa kalau caranya seperti ini. Dijelaskan baik-baik bahwa karena kamu sudah melanggar norma agama, norma apa, nah seperti itu kan. Ya, ya itu termasuk cara yang sebetulnya netral. Maksudnya kita objektif gitu, nggak yang berlebihan, terlalu berlebihan. Nah, maksudnya netral di sini kan sebetulnya kita objektif seperti itu ya, nggak dengan emosi atau subjektif gitu. Oke, saya lihat dulu di laki-laki apakah ada pertanyaan lagi. Iya, oke, tidak ada di Iwan. Yang Ahwat, Kak, sikap pemimpin itu harusnya bersikap bagaimanakah? Ya, macam-macam ya, bijak, adil, ya, memberi contoh, ya. Itu banyak ya sebetulnya kalau kita mau bicara pemimpin ya seperti Rasulullah. Rasulullah tuh misalkan ketika perang Kondak, lo yang kuat-kuat itu bikin parit, enggak, beliau ya turun tangan langsung memberi contoh seperti itu. Bersikap adil ya betul-betul adil, sesuai dengan syariat Islam. Misalnya ketika ada salah satu sahabat yang dalam tanda kutip ya melakukan zina, itu enggak langsung dihukum gitu, tidak. Beneran kamu itu berarti betul-betul Rasulullah itu adil seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah memberi contoh. Teman-teman bisa adil seperti adil apapun ya, punya konsep adil, punya konsep baik, punya konsep apapun, tapi kalau nggak memberi contoh ya itu bukan pemimpin yang baik. Seperti itu, mestinya memberi contoh. Misalnya kalau bangun pagi tahu nggak, zikir dan sebagainya, ya mestinya kita memberi contoh. Itu pemimpin yang baik, leader yang baik, bukan bosi. Bosi itu ngebos, jadi cuma nyuruh-nyuruh doang tapi nggak memberi contoh. Karena bisa jadi seorang leader sama seorang bos bisa sama perintahnya. Kamu yang jujur ya, tapi satunya cuma memberi perintah, satunya memberi contoh. Gitu intinya. Pemimpin yang baik. Lanjut ke Kak Ahwan, bisa diulang tidak tadi wifi-nya IDN Ahwat mati. Ya nanti lihat ininya ya, videonya insya Allah ada rekamannya insya Allah di YouTube-nya bimbingan dan konseling IDN. Oke.
Iya, jadi sama ya ini untuk yang mati listrik tadi yang sedang ada gangguan nanti insya Allah akan ada rekamannya. Baik, itu saja untuk yang mau ada yang bertanya langsung. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat di tema. Oh masih ada pesan ini apa yang terakhir ini ya? Oh ya oke, nanti ada rekamannya. Jika ada benarnya semua dari Allah, jika Kak Sinyo salah kata dan sikap, astagfirullah Kak Sinyo minta maaf. Sekali lagi jaga kesehatan, patuh sama ustazah ya, sama orang tua, ya pilih pilih jalan hidup yang baik bagi kita ya, bagi keluarga kita. Pengennya kita kan ketemu di surga bersama-sama ya. Walaupun Kak Sinyo nggak pernah ketemu secara fisik dengan kalian, harapannya kita bisa bertemu di surganya Allah kelak. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tema untuk manajemen konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, saya stop record. Makasih, Kak. Sama di